Dalam narasi besar sejarah sebuah bangsa, sering banget kan ada kisah-kisah pribadi yang hilang, seolah-olah tertelan oleh cerita resminya. Nah, kali ini kita akan menelusuri salah satunya, kesaksian dari seorang prajurit yang terjebak di tengah salah satu peristiwa paling menentukan dan juga paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Ini dia, kutipan dari Ishak Bahar. Dan ini benar-benar jadi inti ceritanya. Ini bukan cuma soal politik tingkat tinggi, tapi tentang gimana pusaran politik itu bisa menarik satu orang biasa dan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ini kisah tentang tragedi personal di tengah gejolak nasional. Jadi, siapa sih sebenarnya Ishak Bahar ini? Sebelum nasibnya berubah total di malam yang menentukan itu, dia adalah seorang prajurit yang sangat dihormati. Yuk kita kenalan lebih dekat. Nah, yang menarik banget dari sini adalah kontrasnya. Dia itu bukan prajurit biasa loh. Pangkatnya Sersan Mayor, seorang komandan ragu, dan dia datang dari keluarga yang terpandang. Dia putra seorang ulama. Ini gambaran seorang patriot setia yang bikin apa yang terjadi selanjutnya jadi terasa makin tragis. Oke, untuk memahami perannya, kita harus ngerti dulu apa itu Cakrabirawa. Anggap aja mereka ini unit militer paling terpercaya di Indonesia saat itu. Tugas mereka cuma satu, melindungi presiden dengan nyawa mereka. Posisi ini menempatkan Ishak di lingkaran paling pusat kekuasaan. Nah, sekarang kita sampai di momen di mana cerita ini mulai berbelok tajam. Semuanya berawal di malam sebelum peristiwa G30S dengan sebuah perintah dan sebuah pertemuan yang bakal mengubah segalanya. Kutipan ini nunjukin banget dilema yang dihadapi. Ketika dia dapat perintah yang kedengarannya aneh dari atasannya, posisinya sulit banget. Ya, namanya juga prajurit kan? Mempertanyakan perintah itu bukan sebuah pilihan. Kepatuhan adalah segalanya. Oke, mari kita coba ikuti langkah-langkah yang tanpa dia sadari membawanya ke pusat kudeta. Dia diperintahkan langsung oleh Letkol Untung untuk ikut, padahal jadwalnya dia malam itu harusnya menjaga presiden. Mereka lalu pergi ke RSPAD dan di sanalah, menurut kesaksiannya, dia pertama kali mendengar rencana yang mengerikan itu. Dari sebuah misi yang tadinya membingungkan, situasinya berubah cepat menjadi sebuah kenyataan yang mengerikan di sebuah tempat yang kita kenal sebagai lubang buaya. Timeline ini nunjukin betapa cepatnya semua peristiwa ini terjadi. Tepat tengah malam, dia sampai di lubang buaya. 1 jam kemudian, teman-temannya sesama prajurit Cakrabirawa dikirim buat menjemput para jenderal. Dan jam 3 pagi, hasil dari misi itu mulai kelihatan. Dan ini adalah daftar yang mengerikan. Pasukan kembali dengan membawa Jenderal Yani, Panjaitan, Haryono, dan Sutoyo dalam keadaan sudah tak bernyawa. Tapi Jenderal Suprapto, Parman, dan Pierre Tendean tiba di sana hidup-hidup. Sementara target utamanya, Jenderal Nasution, berhasil lolos. Ini gambaran misi yang brutal dan kacau balau. Coba Anda bayangkan ada di posisinya. Dia cuma seorang komandan regu yang ikut perintah. Tiba-tiba, di hadapannya ada jenderal-jenderal yang tewas dan yang ditangkap. Kutipan ini menangkap dengan sempurna kondisi mentalnya saat itu, syok, panik, dan bingung total. Dan inilah puncak kengerian malam itu. Menurut pengakuan Ishak, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat para jenderal dimasukkan ke dalam sumur. Dia juga bilang kalau saat itu ada seorang polisi bernama Sukitman di sana, yang justru dia lindungi supaya nggak ikut dibunuh. Kengerian malam itu akhirnya berakhir. Tapi bagi Ishak, mimpi buruk yang sebenarnya justru baru saja dimulai. 13 tahun tanpa keadilan, sebuah harga yang harus dia bayar untuk sebuah kepatuhan. Ini adalah pembalikan nasib yang luar biasa cepat. Sehari sebelumnya, dia adalah pengawal presiden yang elit, keesokan harinya, dia jadi tahanan negara. Nggak ada pertanyaan, nggak ada penjelasan, langsung ditangkap. Nah, tabel ini dengan jelas menggambarkan ironi yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Setiap aspek dari tugas dan sumpahnya sebagai prajurit diputarbalikkan jadi alasan untuk hukumannya. Inilah inti dari ketidakadilan yang dia rasakan. Detail-detail seperti ini yang membuat pengalaman di penjaranya jadi terasa begitu nyata. Ini bukan cuma soal ditahan, ini soal martabatnya sebagai manusia yang direndahkan. Coba bayangkan harus makan dari lantai seperti itu. 13. Ini bukan cuma angka. Itu adalah 13 tahun hidupnya dihabiskan di penjara Salemba, tanpa pernah sekalipun diadili di pengadilan yang semestinya. 13 tahun dalam ketidakpastian. Akhirnya dia dibebaskan. Tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar bebas? Mari kita lihat tantangan baru yang dia hadapi saat kembali ke masyarakat yang sudah terlanjur menghakiminya.
Nah, poin pentingnya di sini adalah keluar dari penjara fisik bukan berarti dia merdeka. Di era Orde Baru, label sebagai ekstapol atau mantan tahanan politik itu seperti hukuman seumur hidup yang dia bawa kemanapun dia pergi. Disinilah konflik pribadinya menjadi semakin dalam. Latar belakangnya sebagai anak seorang ulama, itu kan bertolak belakang banget dengan label komunis yang disematkan padanya. Ini jelas menciptakan kebingungan dan kecurigaan di komunitasnya sendiri. Kejatuhannya itu luar biasa drastis. Dari seorang komandan resimen elit pengawal presiden, dia terpaksa jadi buruh tani, pemetik kelapa, penjual ayam, sayur, bahkan sampai penjual dedak. Pekerjaan kasar apapun dia lakukan cuma untuk bertahan hidup. Sebuah realitas pahit dari stigma yang terus melekat. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Kisah Ishak Bahar ini kan cuma satu suara dari ribuan suara lain yang mungkin hilang di telan zaman. Kisah ini memaksa kita untuk berpikir lagi tentang bagaimana sejarah itu ditulis, siapa yang menulisnya, dan suara siapa yang seringkali nggak pernah kita dengar. Apa yang terjadi ketika sebuah cerita personal berbenturan langsung dengan sejarah resmi?